Latar belakang tuh kayak apa ya? Eh, arti penting lah atau seberapa urgent penelitian kamu dilaksanakan. Tandain dulu. Latar belakang tuh menunjukkan seberapa atau arti penting dari penelitian kamu tuh ada di latar belakang dalam satu kalimat. Jadi ngeblank Rani, ngeheng ya. Apa saya yang ngeheng? Wah, Nuraninya keluar. Ada pula Fiona. Tidak bosan-bosan Fiona ini. Si Rara ngajakin Pak, ya udah kata aku kan sambil ngelihat biar bisa dapet itunya lagi pencerahan lagi. Aduh, pencerahan pula. Mata kuliah yang lain udah selesai memang. Tinggal Pak Teguh doang Pak. Bikin jurnal juga. Dikumpulnya Selasa tapi belum bikin. Mantap. Soalnya mau ngeselesain ini dulu. Biar bisa jadi acuan gitu pas bikin. Wih, berat banget dong ya mata kuliah saya. Kan kita emang bener-bener baru belajar Pak di sini. Lah. Jadi kalau kita udah punya ilmunya gitu, punya kita kayak udah lumayan walaupun nggak bener-bener amat gitu, udah lumayan lah bisa dikatakan masuk akal. Oh berarti kayak gini gitu. Jadinya kan biasanya kita pernah sih Pak bikin jurnal di semester kemarin. Tapi kita emang bener-bener kopas gitu. Kalau ditanya plagiat kayaknya kalau di pendahuluannya plagiat banget gitu. Dah, bocah di mana? Kayaknya nggak punya sinyal ya? Bentar. Udah. Tersiksa nggak sih di mata kuliah medlit nih? Kalau dibilang tersiksa banget sih, sebenarnya kalau misalkan cuman fokus ke situ aja, nggak kesiksa, Pak. Cuman karena ditabrak sama matkul lain yang emang, kan kalau Bapak cuma satu tuh tugasnya, bikin jurnal, walaupun sampai setengah tahun. Kalau yang lain kan, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jadi kayak nggak ada ruang buat bernafas gitu. Nurani kalau udah bisa share aja ya, gitu. Kita ngobrol aja sama Fiona sambil nungguin kamu yang sinyalnya lep-lepan. Saya juga bingung tuh. Kan diminta untuk evaluasi kurikulum ya. Evaluasi kurikulum PGSD itu perlu perbaruan nggak? Saya diminta tuh. Memang tajam juga sih. Gitu. Emang bentuk apa sih kurikulum kita sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Jujur nggak tahu jalannya kayak gimana. Emang bener-bener cuma ngikutin kuliah aja gitu. Ya, kurikulum tuh biasanya kamu dapat di awal tuh. Jadi dari semester 1 sampai semester terakhir itu kamu dapat mata kuliah apa aja. Gitu. Dan itu benar-benar disusun gitu. Kalau secara mata kuliahnya mungkin mahasiswa cukup tahu itu, tapi di kami di para dosen
Itu tiap mata kuliah tuh ada yang nggak up to date gitu loh. Kurus Apa kan ya? Pak? Apa? Kan mau ada dipersingkat tuh jadi 5 semester doang. Sebenarnya kayak pengen banget nungguin, ya nggak apa-apa gitu diberatin, tapi 5 semester selesai gitu. Tapi nggak jadi-jadi kayaknya. Ya asal bisa fokus pada penelitian, terus penelitian itu sebenarnya tujuannya di situ. Bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa. Oh iya Ah, Pak. agak bingung juga sih kalau saya pribadi ya. Sejauh ini ya berpikir bahwasanya kita tuh buat apa sih menyiapkan mahasiswa eh, setelah lulus tuh ngapain? Hanya kerja kah? Sementara di tahun-tahun mendatang kan pasti akan lebih canggih lagi. Tenaga kerja banyak dikurangi. Terus skill apa yang harus kamu bisa? Kayak ketika hybrid deh, mata kuliah hybrid kan kamu nggak diajarkan menggunakan ini kan, menggunakan aplikasi komputer. Bahkan statistik juga kadang-kadang cuma ngasih teori, kemudian aplikasi komputer statistiknya pernah diajarin nggak? Kita belum ke statistik, Pak. Kita statistiknya Ya, di semester belum. 6. Kita masih ada 9 matkul gitu, Pak. Ada. Yang Di 9 matkul itu ada salah satunya statistik. iya ada. Iya. Nurani, kamu bisa share screen nggak? Mau di share screen nggak? Iya, Bapak. Maaf tadi keluar sinyalnya kan. Iya, Pak. Share screen lagi ya. Ya kita nungguin. Mungkin kamu mau share screen. Soalnya biar ini tuntas, habis itu mau ngobrol boleh. Ngomong-ngomong kan, Pak, kan kemarin Vena konsul sama barengan sama Kating kan, Kating semester 7. Nah, itu tuh mereka kok baru nentuin judul ya, Pak? Oh, skripsi dia. Kok baru nentuin judul skripsinya? Kan semester 8 mulai skripsinya. Oh, tapi maksudnya tuh kalau di, ya nggak tahu sih, mungkin beda-beda ya kan Pak sistemnya. Kalau di kampus lain tuh kebanyakan November aja atau Oktober udah selesai sempro Pak. Iya, bahkan kemarin saya ngebimbing yang dari Riau ya, itu udah sempro. Nah, kalau di kita tuh emang semester 7 tuh nggak bisa ya Pak, langsung kayak kalau udah selesai KKN, magang gitu. Nggak bisa langsung itu. Ada mata kuliah proposal, tapi tidak disemprokan. Oh. Jadi belum sempat sempro gitu. Kenapa belum sempat sempro? Karena pembimbingnya belum ada gitu. Jadi kalau mata kuliah Berarti kalau kalau ada di semester 7 itu nah, habis KKN, magang, terus bikin proposal gitu, Pak. Proposal itu sampai 4 bab apa 5 bab sih, Pak? Apa 3 bab doang? 3 bab doang. 3 bab doang ya kan, Pak? Mm-mm. Terus kalau skripsi itu 4 bab ya kan, Pak? Totalnya 5. Oh, 5. 1 pendahuluannya, bab 1. Bab 2-nya itu metode. Iya. Bab 3-nya itu Bab 2-nya ini tinjauan pustaka. oh yang kita cari yang 6 jurnal itu ya kan, Pak? Yang pakai kotak-kotak itu. Itu telah artikel itu adalah mencari posisi posisi dari penelitian kamu dibandingkan dengan topik penelitian yang sama. Melakukan itu setara dengan kamu sudah bisa bersanding dengan penelitian secara nasional maupun internasional. Nah, yang bab 2 itu yang kita namanya studi kepustakaan. Studi kepustakaan tuh yang nyari
definisi, nyari ini. Kan diajarin kan bikin struktur kan ya. Iya. Iya. Nah, itu namanya studi pustakaan. Bikin nih, kumpulin nih oleh kalian. Kalau saya nyari ini disarankan adalah lewat jurnal-jurnal gitu karena banyak. Tapi kalau nanti di skripsi tambahannya ada buku, ada yang lain gitu. Kalau saya sih lagi merapikan aja lah nanti mudah-mudahan buku-bukunya bisa kalian berguna lah. Tenang gratis kok. Berarti tinjauan pustaka, dan kalau tinjauan pustaka gitu minimal berapa sih Pak itunya nyari-nyarinya gitu? Biar dapat gambaran aja gitu Pak. Nyari-nyari apa nih? Nyari itu kayak jurnalnya harus berapa gitu kalau tinjauan pustaka. Sebanyak-banyaknya. Enggak. Kalau tinjauan pustaka di skripsi itu tergantung jumlah fokus penelitian atau variabel penelitian. Misalnya variabel penelitiannya ada 2 ya, ya udah 2. Fokus penelitiannya ada 3, ya udah 3. Tapi bukan telah artikel ya, artinya yang istilahnya minimal teori yang memiliki kesamaan yaitu atau teori yang menjawab itu sekurang-kurangnya satu fokus sebanyak satu teori atau satu buku. Kemudian kalau di Unida sih dikenalnya dengan buku ya. Kalau di penelitian-penelitian ya kayak kuantitatif, kualitatif untuk bab 2 itu ya satu buku satu variabel. Untuk metode itu cuma satu buku. Jadi bab 1 nanti banyak melihat jurnal, melihat undang-undang. Bab 2 nanti banyak melihat rujukan ayat, kemudian lihat rujukan buku, sesuai bukunya sesuai jumlah variabel. Bab 3 itu rata-rata cuma satu buku. Gitu. Bab 4 tergantung, kalau kuantitatif kamu berarti lebih banyak menggunakan aplikasi statistik. Tapi kalau kualitatif kamu akan berhubungan dengan jurnal lagi dan buku lagi. Kebanyakan jurnal. Bab 5-nya baru kesimpulannya ya kan Pak? Kesimpulan mah nggak perlu pakai buku. Iya maksudnya cuman kayak nyimpulin aja dari apa yang udah kita bikin gitu. Iya. Kayak gitu-gitu doang. Segitu-gitu doang. Yang kemarin tuh yang semalam tuh itu udah pusing itu sampai pagi dia. Jadi saya akhiri jam berapa ya? Terus Pak karena saya ngasih dia ngasih dia berpikir, paginya buru-buru mereka tanya, Pak ngejum lagi, oke. Saya malah delete aja. Makanya aku ngomong, kok baru nyari judul ya sekarang, kataku kan. Padahal ini Januari udah mau akhir gitu. Kalau Margini itu udah terbit ya artikel dia. Artikel kuantitatif. Terus yang namanya PGSD itu kan dia punya syarat ya, harus SD banget gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kayak judulnya Nurani ini yang Omar Hana, kadang-kadang malah dianggap sepele gitu. Padahal ini isinya menarik gitu. Cuma beberapa orang menganggap, ih apaan sih sepele banget kayak gini, kayak gitu. Jadi ada keraguan di mereka, Pak, saya harus dalam, harus kayak gini, harus kayak gini. Silakan. Ujung-ujungnya bikin judul yang mainstream. Kalau mainstream kan saya nggak suka. Susah gitu, lakunya tuh susah. Akhirnya terakhir, salah satunya ada yang mau menganalisis kegiatan operator sekolah. Coba, rahasia sekolah mau dibongkar. Maksudnya kayak admin gitu, Pak? Hah? Yang kegiatan adminnya? Ya, operator sekolah tugasnya ngapain sih? Tahu nggak?
Nggak tahu, Pak. Data-data Mungkin ngurusin yang data-data. data sekolah. Iya, data-data guru, tunjang kesejahteraan guru, kemudian Dana-dana gitu. nomor induk siswa, daftar ke dinas. Itu kan hanya orang-orang khusus itu yang bisa punya akses. Soalnya isinya rahasia kan. Mm-mm. Kalau kalau orang skripsi itu judulnya itu emang harus ngacu ke PGSD ya, Pak? Kayak kayak harus ke lebih banyak ke kuantitatifnya sih. Ya, atau Enggak gimana sih, Pak? juga. Kan Kalau kalau kita deskripsi, sekarang nih bikin jurnalnya kayak emang judulnya yang nggak ada orang ambil, maksudnya jarang ada gitu kan. Tapi kita kan masih berkenaan ke umum lah gitu, ke hal budaya gitu, nggak yang ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah gitu. Kalau misalkan skripsi itu apa harus ke sekolah gitu tujuannya gitu, Pak? ya tergantung kamu nyari pembimbingnya kan, pembimbing dua. Bagaimana kamu menentukan pembimbing yang kira-kira pembimbingnya itu mengerti dengan apa yang kamu bicarakan gitu. Kalau nggak mengerti ya kamu berasa berjuang sendiri nantinya. Pernah ada yang semester kemarin ya, itu sampai pembimbingnya ngebelain. Ada tuh yang kayak gitu. Iya, Pak. Jadi skripsi itu tergantung emang dospemnya ya kan, Pak? Kalau misal itu tuh dospem tuh ditentuin atau kita milih sendiri, Pak? Apanya? Dosennya? Heeh. Ya pada saat pengajuan judul kamu memilih dosennya mau yang mana. Terus nanti akan dinilai apakah pilihan kamu itu sesuai dengan bidang dosennya atau tidak. Oh, iya, ngerti. Kalau tidak sesuai, nanti akan dicarikan yang sesuai atau yang kompeten. Saya tidak bilang saya kompeten ya, yang pasti yang sering terjadi adalah penelitian yang aneh kelempar ke saya. Rasanya baru ngedengerinnya aja udah kayak berat banget ya. Belum juga sampai sana. Ya Allah. Tapi dipikir-pikir orang aja selesai gitu. Masa kita enggak mikir ke situnya lagi gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, aduh. Bapak maaf, ini share screen-nya udah ada belum? Udah. Ntar ya, kita lanjutnya ini ya, share screen-nya ini. Kalau pengelompokan lagu anak Islami kayaknya nggak seru deh. Kayaknya bukan itu deh. Terus, Makna kan. Kamu tuh mencari makna kan? Atau acara apa sih? ininya apa tujuannya? Iya. Oh, ini mengelompokkan lagu. Lah, buat apa dikelompokin? Nggak ada penting-pentingnya ngelompok-kelompokin kayak gitu. Yang ada adalah yang mengandung makna atau merepresentasikan hubungan manusia dengan Tuhannya, antara lain lagu-lagu ini. Nah, itu baru berbobot. Ketimbang kalau ngelompok-kelompokin lagu tuh berasa kayak kamu main battle tau. Atau main congklak dikelompok-kelompokin. Jadinya apa Pak? Jadi Ya, representasi lagu
Eh, nanti tambahin teori apa pengertian representasi itu apa. Kan cara kamu bekerja kan gini kan. Oh, ini masuk kategori habluminanas. Iya. Ya kan? Itu udah ada kelompoknya. Kenapa disebut habluminanas? Nah, itulah tujuan penelitian kamu. Kan gitu kan? Kamu, Nurani, kamu Apa, Pak? suku apa sih? Representasi kok pakai F? Oh, apa? Representasi. Oh, kirain kali ini dicari dulu ya Pak representasinya. Nggak usah Jadinya tuh, panjang-panjang itu sampai Omar Hana aja. Kan sisanya adalah jawaban kamu nih. Sesuai dengan pengelompokan. Ini jawaban, Neng. Jawabannya udah ditaruh di tujuan. Terus buat apa ngasih kesimpulan nanti? jadi tujuan penelitian ini untuk representasi pengelompokan lagu anak Islami dalam serial animasi Omar dan Hana gitu Pak. Pengelompokannya hilang. Nah, jadi representasi lagu. Nanti representasi lagunya dijelasin nggak di Mungkin tujuannya atau bukan representasi lagu kali ya, representasi tema lagu atau tema lagu lah. Apa topik ya? Topik lagu lah. Kamu coba cari pembeda lah. Kamu boleh pilih antara topik dengan tema. Kalau saya belum bisa nentuin sekarang karena saya harus mendalami dulu. Tema lebih luas dibandingkan topik gitu. antara topik sama tema ya Pak? Iya. Nah nanti, ntar dulu. Jadi boleh representasi tema lagu, representasi topik lagu gitu. Dan seterusnya. Kemudian Udah? ini Pak bagian yang selanjutnya. Oh. Udah scroll aja ke bawah. Terus stop. Nah, ini nggak perlu nulis judul begini nih. Dalam buku metode penelitian gitu, nggak boleh. Oh, terus tulisnya gimana Pak? Langsung. Ya, kayak misalkan kamu mau ngomong jenis penelitian ini metode analisis isi, terus analisis isi itu apa gitu. Langsung aja pengertiannya, nggak usah disebut nama bukunya, kan itu urusan daftar pustaka. Analisis isi. Terus dijelasin analisis isinya gitu ya Pak? Paling nantinya analisis isi apa yang kamu teliti. Karena animasi kan berupa video ya. Iya. Nah,
yang kamu teliti videonya atau liriknya, gitu. Atau kaitan dengan video dan lirik. Soalnya kadang-kadang misalkan seperti ini, ada kalau gerakan-gerakannya Blackpink itu kan setiap lirik itu kan ada pola gerakannya sendiri ya. Iya. Nah, apakah di video Omar Hana itu mengikuti pola yang sama seperti Blackpink atau tidak? Tahu kan Blackpink? Tahu lah. Tahu doang. Wah, ini kalau jarang nonton kacau ini. Ya emang Itu, nggak pernah nonton gituan, Pak. Nggak nonton apa? Ya, nggak nonton, maksudnya nggak nonton Blackpink gitu, nggak. Terus yang ditonton apa? drakornya, Pak. Oh, drakor. Ya, drakor kan nggak ada lagu. Gimana? Itu search aja di YouTube. Aku sering nonton Let's Kill This Love. Bapak, berarti ini kita nge-submit ke jurnalnya itu setelah kita UAS ya, Pak? Maksudnya setelah kita tampil di sidangnya gitu. Iya. Mau kirim sekarang juga boleh. Cuman ngeri. Kalau ngirim sekarang mau sih, Pak. Nanti kalau udah selesai tapi konsul lagi gitu. Kira-kira Bapak nilai dulu, kan Bapak orang budaya, tahu dong isi-isi di dalam punya kita tuh kayak gimana. Sekiranya bakal langsung diterima enggak gitu, biar enggak ngulang lagi gitu, Pak. Kan kita udah bikinnya 1 semester. Ibaratnya jujur ya, Pak, kalau Fiona sendiri, ibaratnya apa yang udah Fiona kerjain, Fiona usahain, pengen dapat feedback yang baik lah gitu. Jangan ngerjainnya cuma setengah-setengah atau gimana. Kan kasihan sama diri sendiri, Pak. Udah capek-capek mikir, udah capek-capek usaha gitu. Tapi Terus jangan kaget ya tahu-taunya kalau kayak dapat feedbacknya bahasa Inggris itu. palingan pakai Google terjemahan. Tahu lah sih, Pak, bahasa Inggris dikit-dikit. Cuman kayak kalau misalkan nih langsung diajak ngomong sama orangnya, langsung gitu. Kayak rada kagok, soalnya kan kita nggak pernah ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi walaupun kita bisa, jadinya kayak gitu. Ya, feedback dari jurnal tuh, kan misalnya kamu kirim nih, submit. Di submit itu kadang-kadang feedbacknya yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris bahasa Inggris. Kadang-kadang di feedbacknya cuma warna gitu, kayak gitu-gitu doang. Terus statusnya revisi. Aduh. Seenggaknya diterima gitu, Pak. Makanya Fiona rencananya tuh kayak kalau misalkan ini selesai dalam waktu sehari atau 2 hari sebelum sebelum UAS hari Kamis, gitu pengen konsul lagi sama bapaknya, diliatin, Pak, ini kira-kira kalau disubmit bakal dikembaliin nggak gitu, apa langsung diterima gitu. Ya gimana ya? Kalau langsung diterima, soalnya ada 2 jenis. Ada kalau statusnya revision required, itu berarti kalau nilainya mah B gitu. Artinya perbaiki aja sedikit. Tapi nggak dikasih tahu ya, Pak, disuruh perbaikinya apa? Dikasih tahu. Nanti biasanya disaranin perbaikannya ini ya gitu. Boleh nggak perbaikannya? Tapi kamu yang nentuin apakah tetap bertahan atau ngikutin saran gitu. Orang-orang luar mah baik-baik, kalau di kita mah orangnya pada jahat-jahat, sumpah. Berarti kayak gimana ya ngomongnya? Kalau misalkan dapat yang kata Bapak tadi revision itu berarti diterima atau kita emang benar harus ngerevisi, Pak? Atau udah diterima tapi kita disuruh revisi, tetap revisi dikit gitu. Iya, hitungannya diterima tapi harus revisi. Tapi kalau accepted itu setara A lah. Jadi setelah revision required, kamu revisi, dia berubah jadi accepted.
Iya, iya, iya. Jadi bahasanya tinggal sedikit lagi, gitu. Revisi aja ikutin gitu loh. Jadi gitu kan yang paling penting adalah logo-logonya. Kamu nanti ada di mana, nanti akan muncul semua. Yang baca kamu siapa aja, berapa orang. Bapak, ini jadi yang di bagian metode itu gini ya Pak, ditambahin gitu Pak, dijelasin yang saya telitinya itu bagian, kata Bapak kan tadi bagian video dan kalau misalnya punya aku kan berarti otomatis liriknya. Nggak tahu lah ya, kalau saya kan nggak lihat videonya. Maksud saya Iya. gini, yang namanya mengkaji lagu itu kan ya seperti tadi saya bilang, lagunya Blackpink itu suka mengkaitkan gerakan dengan lirik lagunya. Lagu yang ngaco tuh kayak misalnya lagunya Noah tuh yang terdalam. Oh, jadi kalau di animasi yang si Omar Hana ini misalnya kan Misalnya kan yang alhamdulillah tuh Pak, misalnya alhamdulillah kan kalau misalnya setelah kegiatan makan, nah terus mengucapkan syukur alhamdulillah, berarti itu kayak mengaitkan antara lirik dan video gitu ya Pak? Iya, iya kayak gitu. Lagunya siapa ya? Yang air dan api. Siapa ya? Lupa sih. Orang Indonesia, Pak, lagu dangdut ya? Lagu pop. Kalau lagu dangdut mah nggak pasti nyasar itu mah. Lagunya sedih tapi musiknya ngebeat. Wow. Lagu itu ya yang pakai rambut palsu ya, yang dia pakai jilbab tapi pakai rambut palsu. Apa tuh? Ada siapa ya namanya? Nggak, yang ini deh, yang rame, yang lagi rame, Talak Tilu, tau nggak? Oh iya tahu Pak. Nah, itu kan lagu tentang apa sih lu jadi perempuan kok gitu amat gitu kan? Tapi Talak Tilu, gitu kan? Buat saya, aduh, nikmatnya lagu gimana gitu. Atau kayak lagu contoh lagu Ebit Gade gitu kan, itu sedih banget. Krisye, kan ada yang sedih ada yang senang kan gitu. Nah itu kalau yang lagu dangdut. Bapak nanti itu dicantuminnya di sini di bagian metode Apanya? yang tadi, yang penambahan. Yang tadi kan itu bacaan buku itu tadi kan dihilangin. Terus kata Bapak disampaikan kan di sini kalau Iya, yang kamu beneran itu cetak tebal itu kan kamu memilih. Jadi kan masa iya pakai bahasanya begitu yang kamu analisis. ya enggak Pak. Ya makanya diubahnya di situ. Pokoknya kalau kamu belum scroll mas saya mah nggak bakal komen lagi. Ya, Bapak maaf tuh. Orang kemarin aja Fiona cepet banget saya scroll. Sekali lagi Pak. Nah kan ngaco nih figur Omar dan Hana. Coba, emang Omar dan Hana cuman ada 4, gimana sih? Maksudnya Oh apa? ini yang foto ini. Ini di itunya tahu Pak, di apa teh yang Rani yang ngikutin contoh Bapak yang masukin apa ya lupa. Ini ya kalau nggak salah. Atau apa ya? Ya bukan. Kenapa Omar Hananya kamu sebut Omar dan Hana tapi ada 4 karakter di situ. Nanti malah jadi keliru. Itu Hilangin aja. Lagian juga kalau misalkan nggak terlalu esensi, nggak usah dipakai gitu. Iya Pak.
Nah, ini tulisan pakai titik 2 ini nggak boleh. Yang mana, Pak? Itu yang ada pun. Ini Adapun. di sebelah parah. Oh, nggak boleh ya, Pak? Apa? Pakai titik 2. Coba aja kalian, jadinya kan berantakan. Enggak, Artikel, maksudnya yang Omar titik 2. Yang ini, Pak. iya. Oh, ini nggak boleh. Lo mau ngapain itu? Esensinya apa? Peranannya apa? Kenapa harus ada kayak gitu? Ayo. Fiona juga ada pakai titik 2, Pak, yang di Maksudnya, Apa kan Fiona kalau nggak salah saya bilang ubah ke paragraf semua deh. Lupa ya? enggak yang itu, Pak. Kan sinopsis beberapa episode animasi Nusarara. Terus kata bapaknya dimasukin kata pengantar kan. Udah Fiona masukin. Nah, terus kan kata Fiona berikut episode animasi Nusarara yang akan diidentifikasi. Nah, itu Fiona pakai titik 2. Kamu pakai pemberian. Pakai nomor 1 gitu kan? Pakai. Terus Kan dengan saya yang bilang. diidentifikasi titik 2 itu boleh, Pak? Saya ingat nggak? Gara-gara pemberian saya bilang jangan dipakai, pakainya langsung paragraf. Ingat nggak? Terus setiap apa yang kamu pemberian itu kamu kasih komentar. Ingat nggak? Iya, ingat. Cuman Fiananya yang itunya soalnya kan 1 titik episode tidur sendiri gak takut. Jadi itu mau dipisahinnya kayak gimana, Pak? Ya biasanya kalau yang seperti itu apa? Kamu langsung bercerita tentang judulnya. Judul di episode 1 apa? Episode 1 berjudul ini. Oh, langsung kayak gini. Kan Fiana nulisnya 1 titik episode. Jadi dirubah kayak gini. Di episode 1 dengan judul Tidur Sendiri, Gak Takut. Titik. Episode ini dipublikasikan pada tanggal 20 November 2018 bla 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 titik. Terus Nggak bisa diceritain pakai lagi ini nih. dong di depannya. Langsung aja episode 1 berjudul. Kan supaya ada subjek dan predikat. Episode 1 berjudul Iya. Tidur Sendiri Gak Takut. Titik terus. Iya. Nah, kata nggak takut nanti dimiringin loh ya. Hati-hati nanti menerjemahkannya loh. Ketika kamu mau submit, kan itu judul mah nggak boleh berubah bahasa. Tapi kamu harus mencari penerjemahannya juga. Paham? Paham. Berarti judulnya itu harus tetap bahasa Indonesia gitu. Nggak boleh bahasa Inggris. Judulnya tetap bahasa Indonesia, tapi supaya orang luar mengerti, kamu cari bahasa Inggrisnya. Iya, di tandain kurung gitu, bahasa Inggrisnya ini gitu. Keganggu ya? ada yang itu ya, Pak, dangdutan. Iya, ini di depan padahal. Cuman Jadi Pak ini Bapak ini yang menyebutkan tokoh-tokoh karakter ini perlu apa enggak? Sekarang saya nanya sama kamu, menurut kamu ini peranannya dalam representasi lagu ada nggak? Enggak sih, cuma kayak memperkenalkan tokoh karakternya aja. Ya kalau nggak ada, berarti nggak perlu. Yang penting kan isi si Omarnya, si Omar Hananya. Jadi punya wataknya apa? Ini kan mungkin pengisi suara kali ya? Iya. Ya kalau pengisi suaranya kan bukan yang muncul gitu. Nah, ini muncul nih, ada yang 1, 2, 3. Ini. Apa Fiona waktu itu saya kasih saran ke kamu apa Fiona? Yang mana Pak? Kalau ada bentuk angka 1, 2, 3, 4 gitu.
Lupa, Pak. Ya kalau bentuknya ini namanya bentuk pemberian ya, bentuk pemberian. Kalau bentuk pemberian itu diupayakan tidak ada. Jadi bentuknya paragraf, Pak. Bentuknya ada dua, misalnya kamu boleh pemberian dalam bentuk paragraf, misalnya saya lagi ketik nih. Belum muncul tahu, Pak. Ya emang belum muncul karena saya belum tekan enter. Muncul nggak? Enggak ya? Belum. Baru ada. Kalau yang seperti ini bentuknya jadi paragraf. Tapi apa sih kamu, saya sarankan gini, bentuk lagu sederhana tuh kayak gimana menurut kamu gitu? Karena ada orang misalnya orang pencinta musik scream itu sederhana. Padahal scream gitu kan. Tahu nggak apa orang-orang apa cinta musik scream? Nggak tahu scream apa. Rambutnya gondrong-gondrong, kemudian rata-rata mukanya serem-serem, kemudian kerjanya nyanyinya sambil teriak. Itu scream. Oh. Iya, Pak. Serem sih sebenarnya. Kalau dilihat pakai baju misalnya hitam-hitam gitu ya, Pak. Kayak lagu Meta. Ya lagu metal nggak semuanya scream, soalnya ada alternatif metal gitu. Jadi ini nggak perlu, maksudnya nggak perlu Nurani kayak giniin, Bapak apa jelasin aja gitu maksud Nurani kalau misalnya bentuk lagu sederhana itu kayak gimana? Iya, bentuk lagu sederhana menurut kamu gimana? Terus kasih contohnya lah. Saya belum tahu loh bentuk lagu sederhana itu kayak apa gitu. Untuk mencirikan anak-anak, mencirikan lagu anak-anak. Kalau tema yang tergantung pada sesuai dengan jiwa anak-anak kan sekarang lagi bingung nih. Ingat gak sih kalau di dunia anak-anak tuh kadang-kadang sekarang udah ngerti lagunya ini loh, lagunya apa yang romantis-romantis. Iya Yang di sih, TikTok Pak. deh. Da 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 da. Apa? Dinda jangan marah-marah. Itu anak-anak sering nyanyi loh. Iya ya, Pak. Nanti lekas tua. Kanda setia orangnya. Itu anak-anak banyak nyanyi. Gara-gara TikTok. Nggak gara-gara TikTok juga sih, memang orang tuanya ngasih HP. Jadi ini nggak perlu ya, Pak. Apa maksudnya Nurani jelasin aja maksudnya gitu. Iya, Atau ditambah gimana? penjelasan kamu. Kayak bentuk lagu sederhana, kan bentuk tuh seperti apa sih? Kalau misalkan segi 4 itu kan bentuk, segi panjang persegi panjang bentuk. Ya. Nah, kalau bentuk lagu sederhana seperti apa gitu? Ini kan Nurani dapat ngutip dari apa? Buku orang. Tapi ini tetap, Pak, kutipannya harus diiniin. Enggak, jadi gini, misalnya kamu ada beberapa lagu anak diantaranya ini pakai ini ya, pakai tanda satu gini ya, 1, 2, sampai 4, terus kutip Indra Swari, terus di bawahnya bentuk paragraf, bentuk lagu sederhana itu seperti apa sih?
bentar, Pak. Salah. Kan Nah, manfaat juga sama. Relaksasi pada anak-anak gitu. Nah, itu relaksasi anak-anak tuh kayak gimana? Nurani kamu tuh hebat sebenarnya, sumpah deh. Hebat banget. Apa ya? Tajam ya. Kalau saya lihat tulisannya tajam. Hanya saja jadi kayak tajamnya hanya di permukaan. Berasa kayak cutter gitu. Kalau masuk ke dalam lagi patah gitu. Nah, tujuannya tadi saya menambahkan seperti itu, model seperti itu, yaitu supaya selain tajam, dia tidak akan patah di tengah gitu. Itu aja. di sini ditambahin paragraf tentang apa? Ini yang pendapat Nurani, tapi itu secara keseluruhan atau gimana, Papa? Satu-satu? Satu-satu. Satu-satu. Iya, nomor 1, bentuk lagu sederhana itu seperti apa? Tapi Ya, berbentuk paragraf. nggak tahu ya gimana ya bentuk lagu maksudnya tulisannya iya berbentuk paragraf. Entah bisa nambah jadi 4 paragraf gitu. Atau bisa jadi 8 gitu. Kenapa 8? Karena setiap penjelasan kasih contoh, penjelasan kasih contoh, penjelasan kasih contoh. Tapi kalau ini sih penjelasan aja gitu. Kalau contoh mah nanti lah. Ini juga Dijelasin setiap sama. lagu, setiap ciri lagu nih. Oh iya, Pak. Manfaat juga sama. Bapak, ini apa ngejelasinnya bentuk lagu sederhana misalnya satu paragraf atau satu paragraf tapi menyangkut semuanya gitu, Pak? Enggak. Bentuk lagu sederhana itu 1 paragraf. Paling juga isinya 3 kalimat atau. Iya sih. Tapi Pak kan jadi kayak sedikit-sedikit gitu ya. Emang apa maksudnya nggak apa-apa. Misalnya kalau emang sedikit. Nggak apa-apa itu. Ini manfaat juga sama, Pak. Iya. Nah, kalau ada kata dan berarti nambah. Ya. Ini maksudnya 2. Coba minat sama daya ingat kan berbeda. Iya. Nah, berarti nggak nambah. Nggak ada yang lebih sederhana gitu, Pak. Lebih sederhana. Justru kamu terlalu sederhana. Makanya diperjelas supaya pembaca kamu paham. Ya, kamu ajarin saya bagaimana sih relaksasi pada anak gitu. Anggap aja kamu sedang ngajarin saya. Tapi emang bener sih saya banyak belajar dari kalian tau. Nulis ini, oh enak saya. Berasa dikuliahin. Kita juga banyak belajar dari Bapak. Alah. Bukan banyak banget. Tapi jujur ya Pak, apa sih sama Bapak tuh enak. Kalau kita misalkan nggak tahu, kita langsung nanya Bapaknya kayak siap gitu. Kalau sama dosen yang lain tuh kayak berasa gimana ya? Ya gitu dah. Kalau di susah chat juga, gitu. Susah. Di chat juga lambat banget gitu ngebalesnya. Kalau sama Pak Yabuy bener-bener kayak gitu. Jadi kayak kalau mau bikin apa-apa tuh udah ayo langsung gitu. Okay. Enggak yang gimana gitu. Tadi juga Nurani ngomongin saya agak lama saya jawabnya. Saya tuh dari rumah sakit Nurani. Oh, dari rumah sakit ya, Pak? Iya, anak saya kemasukan pilus hidungnya. Ya Allah. Oh, kok bisa, Pak? Ya, makan sambil tiduran lah. Jadi ke rumah sakit, saya bilang, udah nanti aja jam 4 gitu. Tapi udah nggak kenapa-napa, Pak? Maksudnya udah selesai? Pas ngebalas itu lagi berhenti dari pulang ya. Saya bilang, kita istirahat dulu lah gitu.
mau beli belanja minum, anak saya juga biar refreshing. Ya udah, makanya baru kelihatan, wah ada WA gitu. Saya baru bales ya. Cuma saya bilang udah jam 4 aja, saya mau relax dulu gitu supaya gak kecampur kan pikiran saya kan. Iya Pak, Gemeter. niatnya tadinya mau besok atau enggak malam. Tapi mikir-mikir lagi kalau misalnya malam, takutnya kalau mau ngerevisi ngantuk. Kalau besok takutnya malah nambah banyak. Mendingan sekarang aja. Tapi sebenarnya lebih enak kalau nggak tahu sih kalau orang. Kalau pribadi Fiona sendiri, Fiona lebih enak kalau belajar tuh begadang. Jadi sampai pagi gitu. Itu kayak otak tuh emang encer banget, soalnya nggak ada yang ngeganggu gitu. Terus kan cuacanya dingin gitu. Jadi kayak dengan santuinya merangkai kata-kata. Cuman kadang-kadang orang kan mungkin ya emang ngantuk, tapi biasanya aku tidur dulu, terus bangun gitu jam berapa gitu. Terus bikin gitu sampai udah mau subuh. Itu sebenarnya lebih enak ketimbang siang. Iya sih betul. Saya juga begitu. Norani yang urutan video ini kayaknya masuk ke pengelompokan aja deh. Ini masuk ke pengelompokan. Kan ada pengelompokan nggak di bawah? Ada, kan Pak, ini tuh yang sesuai ditinjau sesuai urutan yang di laman itunya channelnya. Nah, kalau pengelompokannya ini yang kemarin itu yang Nurani pakai tabel, terus kata Bapak ganti Ya kan. ini. Jadi ini apa namanya? Kamu awali dulu dengan apa? Memberitahukan lagu ini tuh dapat berapa like sih gitu, dapat berapa atensi gitu loh. Jadi masuk ke pengelompokan supaya apa yang kamu kerjakan itu sudah apa nyebutnya ya, menyatu lah. Jadi Orang nggak bolak-balik ngelihat gitu. oh, jadi disatuin gitu, Pak. Jadi paragraf pendahulu dari, kan gini kamu bilang habluminallah. Mungkin jangan mengandung ciri ya. Karena tadi kan ngomongnya tentang representasi. Jadi kamu bilangnya berikut representasi habluminallah atau hubungan dengan Allah itu ditemukan pada sejumlah lagu berikut, antara lain gitu. Yang lagu mana berikut Pak? gitu. Ini ya Pak? Iya. Kan tadi kita representasi kan, bukan ngomongin ciri kan. Iya. Jadi beberapa lirik yang merepresentasikan. Nanti latih tuh itunya, bicaranya. Oh, ngomong pas presentasinya. Iya dong. Apa Pak tadi Pak? Maaf. Merepresentasikan. Mere Pak. Kan representasi. Jadi merepresentasikan. Nah, itu kan jenis kata sulit ya. Iya, Pak. Berapa suku kata itu? Ada 4, 5, 7. 7 suku kata, coba bayangin. Inilah yang disebut bahasa ilmiah tuh ini. Kalimatnya sulit. Jadi Pak, maksudnya pembahasan yang ini sama yang bagian atas ini digabung atau gimana? Ya, coba mana yang di nomor berapa yang ada alhamdulillahnya? Ini nomor 1. Oke, kamu blok dulu. Sebentar. Di blok. Nah, kemudian di Ctrl C, pindahin ke bawah.
pindahin ke bawahnya sebelum apa sesudah di sini atau sebelum tanda petik. Kayak nggak apa-apa itu di paragraf terpisah aja. Kayak kan ini, beberapa lirik bisa pastikan antara lain dapat ditemukan sebagai berikut. Pada judul lagu Alhamdulillah, koma, pada judul lagu Alhamdulillah, koma, tercatat dipublikasikan pada 2 Maret dengan durasi dan jumlah penayangan 18 juta serta ini ya 30.000 lagi. Nyampur-nyampur bahasanya gimana sih? Jadi gimana, Pak? Ya itu lagi itu mestinya apa? Sukai apa? Apa sih, Pak? Nggak tahu ah. Lagi itu apa mestinya? Masa iya diajarin? Iya, yang sukanya. Berarti Kak gantinya bukan ini dong. Peminat, diminati. Jadi pada judul lagu Alhamdulillah tercatat dipublikasikan pada tanggal 2 Maret 2017 dengan durasi 2 menit 10 detik dan jumlah penayangan. Dan diminati oleh 30.000. 30.000 apa? Kan dan jumlah penayangan sebesar 18 juta. Serta diminati oleh berapa tuh? Hitungannya akun apa orang gitu? Diminati oleh 30.000 orang berarti. Nah ini bisa nggak kalimat ini kamu pecah jadi dua kalimat? Yang mana yang pada judul? Iya, ini kan pada judul sampai 30.000 orang kan banyak banget kata hubungnya ya. Tercatat dipublikasi pada, kemudian dengan durasi. Oh, tentu Pak. Pada judul lagu Alhamdulillah tercatat 2017 titik. Ya, video 2017. Tersebut berdurasi kan bisa tuh. Berdurasi dua menit 10 detik dan jumlah penayangannya 18 juta serta diminati kabar oleh dong. Itu kan ngomongin waktu. Video tersebut berdurasi 2 menit 10 detik. Dan berhasil dan berhasil mencapai ya Pak? Iya, mencapai berarti penayangannya nggak perlu apa gimana Pak? Jumlah penayangan dong. Kita 18 juta penayangan gitu. Mencapai 18 juta penayangan. Serta diminati oleh 30.000 orang. Terus di depannya sebelum itu lagu apa Pak? Kutipan lirik yang berkaitan. Oh, lagu tersebut termasuk
kategori hablum minallah. Dengan apa ya? Kutipan lirik. Kan fokusnya pada satu kata doang kan? Oh, Dengan ditandai dengan sudah lama tercatat dipublikasikan pada tanggal 2 Maret 2017. enggak nih, kamu ngomong kata yang termasuk dalam hablum minallah adalah alhamdulillah. Gini. Kamu hapus dulu sampai lagu. Lah yang mana? Dari dengan sampai lagu. Dari dengan Dari lagu sampai dengan. Kemudian kata apa setelah alhamdulillah 2017 kamu enter. Oke. Sebentar. Oh, hal yang merepresentasikan pada lagu tersebut di sini ya Pak? Ya, yang setelah 30.000 orang. Jangan hal ya. Mungkin temuan yang merepresentasikan. Salah. Temuan. Terdapat pada kutipan di bawah ini. Terdapat pada kutipan lagu di bawah ini. Kutipan lirik kali ya? Kutipan lagu lirik. Lirik. Ya udah, kutipan lirik di bawah ini. Nah, ada mari sebut alhamdulillah, terus kata yang termasuk udah. Manusia. Ini dipisah Pak. Iya, itu tapi dikasih agak ke menjorok ke kanan. Gini. Iya. Nah, modelnya begini. Gitu. Jadi lucu gitu ngeliatnya. Yang sampai semuanya ke bawah. Semuanya kan segitu. Terus tapi gini ya, selanjutnya gitu. Selanjutnya pada lagu gitu loh. Ada kata hubung-hubungnya, jadi supaya kesannya nggak potongan-potongan. Tapi kan Pak ini tuh 40 lagu ya Pak. Kalau misalnya kalimatnya sama-sama gimana? Emang kenapa? Takutnya tuh yang kemarin Wawa kayak plagiarismenya itu tinggi. Enggak ya Pak? Enggak lah. Kan kamu masa kan di artikel yang sama. Iya sih Pak. Nah, ini bingung nih. Namanya basmalah atau bismillah? Bismillah. Yang mana sih Pak ini? Oh, kata teman. Oh, langsung pada bismillah ya, cara pengucapannya ya. Enggak, saya pikir. Oh, ini enggak kemudian mengucapkan. Oh. Jadi Pak, yang misalnya nih ya Pak, judulnya kan misalnya tentang bismillah, judulnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan kemarin tuh kata Bapak, kamu kutip aja liriknya gitu, satu kalimat misalnya kan. Nah ini kan bismillah, di judulnya di liriknya mah cuma bismillah doang nyebutnya.
Iya, kan gini loh. Kan kamu kan ini kan mengutip ya, yaitu bismillah itu kan masih di situ. Kan ada Mm-mm. penjelasan seperti kita akan melakukan seperti ketika akan melakukan aktivitas. Ini seperti ketika nggak enak kamu gantilah. Ketikanya diganti subjek apa gitu. Seperti langsung aja kayak seperti akan apa? Orang muslim lah. Iya, Pak. Seorang muslim akan melakukan aktivitas makan. Jangan Mengucapkan akan sebelum seperti jangan seperti lah. Sebelum seorang muslim melakukan aktivitas makan, koma, dia mengucapkan. Nah, kata dia mengucapkan, apakah mengucapkan bismillah atau mengucapkan basmalah nih? Nah, kamu yang cari tahu lah. Bismillah. Bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya bismillah sama basmalah coba? Nggak tahu, Pak. Ditanya Fiona. Pi, emang apa bedanya, Pi? Apa yo? Mengucapkan bismillah. Basmalah. Oh, maksudnya bismillah itu pengucapannya, tapi kalau misalnya orang yang apa ya disebutnya? Kalau kita nyebutin orang yang mau ngucapin bismillah disebutnya basmalah gitu ya, Pak? Apa gimana? Gimana sih, Pak? Kacau nih. Masa gitu nggak tahu sih? Jadi berasa sensitivitasnya ya antara mengutip atau mengacu pada penggalan lirik, kita harus sesuai dengan penggalan lirik. Kemudian mengucapkan apa atau apa bedanya mengucapkan dengan melafazkan gitu kan? Mengucapkan sama melafazkan. Kalau mengucapkan ya diucapin, melafazkan. Makanya kan harus ada coba mungkin kalau ada teman-teman yang bisa mengerti dengan apa perbedaan bismillah dan basmalah, karena keduanya punya peranan gitu kan, peranan dalam fungsi masing-masing gitu. Maksudnya gini ya, Pak, apa ya? Kalau kita nyebutin orang yang mau makan, terus dia berarti dia mengucapkan basmalah. Tapi kalau kita yang mau ngucapinnya, pengucapannya bismillah, gitu Pak maksudnya. Iya, serasa seperti itu. Coba kamu harus pastikan dulu gitu. Karena kalau misalkan ini, nanti pasti ujung-ujungnya saya pasti akan tanya, dan misalnya kalau kamu begini, berarti kamu udah punya jawabannya gitu loh. Jadi saya harus nyari nih kayaknya ya. Ya, siap-siap aja. Jangan dulu. Cari dulu. Kalau yang Pak Nurani itu kadang suka bingung Pak antara yang masuk ke hablum minallah sama yang hablum minanas. Kemarin Fiona ngomong ya Pak yang tentang mubazir. Terus? Terus? Ya, maksudnya tuh kalau mubazir apa ya? Antara gimana ya jadi? Yang ngelakuinnya tuh manusianya kan, yang mubazir tuh yang ngelakuin apa? Yang ngelakuinnya, tapi tuh hubungannya tuh kayak sesuatu yang apa ya? Gimana ya, Pak? Sesuatu yang emang sangkut pautnya tuh sama Allah juga gitu, sesuatu yang dilarang sama Allah, tapi yang ngelakuinnya manusia. Itu gimana, Pak? Ya lihatnya pada dampak lah. Lihatnya berarti manusia. Iya, ya kalau misalkan kamu bismillah dampaknya ke siapa? Ke diri sendiri dan ke orang lain enggak? Kalau alhamdulillah dampaknya kemana? Diri sendiri. Kalau diri sendiri kan ujung-ujungnya kan kamu interaksi langsung kan? Interaksi langsung dengan Tuhan gitu. Tapi kalau ke orang lain misalnya
ada yang ada yang baper gara-gara makanannya nggak dihabisin atau bagaimana gitu. Oh. Iya, Pak. Marilah kita ke masjid bersama. Nah, itu apa tuh? Itu ajakan loh. Ini kutipan liriknya. Iya, kan kamu lihat lagunya. Kata kamu Ya. lagunya menggambarkan sesuai dengan lirik gitu ya. Nah, menurut kamu, mari ke masjid itu berinteraksi dengan siapa? Manusia. Ya, Kalau kan tanya pilihlah ajakan. antara apakah itu hablum minallah apa hablum minannas gitu maksud saya. Kalau puasa hablum minallah pasti. Kalau ke masjid Oh iya ya. Masjid. Kirain masjidnya gitu, Pak. Kalau masjid nggak, masjid kan benda. Iya ya, Pak. Iya ya, Pak. Siapa betul? Ayo. Kamu bilang kata masjidnya, kan masjid benda. Asal mari puasa. Ini apa sih itu? La ilaha illallah. Nah, kalau kayak gini, Pak, kayak kalau ucapan sholawat kayak gini, Kenapa? ini kan termasuknya jadinya belum minallah ya kan, Pak? Ini kan ada dua hal. La ilaha illallah. Nah, ini kan berarti kan pengakuan ini ketauhidan kan? Pengakuan ketauhidan itu urusan siapa? Allah. Urusan diri sendiri lah. Masa urusan Allah? Allah masa bodo amat sama kamu. Bapak bukannya yang kalimat ketauhidan mah syahadat ya, Pak? Ya kamu itu baca syahadat itu buat siapa? Buat orang lain. Buat diri sendiri. Iya diri sendiri ke siapa? Ke orang lain. Buat ke Allah, maksudnya buat diri sendiri, terus ya berarti kan benar kan hablum minallah kan? Iya. Assalamualaikum. Nah, tuh alif bata tuh maksudnya apa tuh? Huruf hijaiyah. Kenapa dengan huruf hijaiyah? Lah, gimana ya? Judul lagunya kan alif bata. Nah, berisikannya tuh kayak lagu apa? Kayak huruf-huruf hijaiyah kan, terus dinyanyiin gitu. Berarti ini kayaknya hubungannya sama manusia ya. Soalnya manusia. Berarti kan ilmu pengetahuan dong. Bukan kemana-mana itu ke ilmu pengetahuan itu. Kan alif bata itu kan sama aja kayak alfabet. A, B, C, D, E, F, gitu kan? Oh iya benar. Kenapa jadi hablum minallah? Kemana masuknya? Ayo. Pak, kebanyakan ini lagunya kayaknya. Ada nggak pengetahuan? Oh, manusia ke manusia. Kalau ini Pak, assalamualaikum mah hablum minallah ya Pak. Lah, bagaimana sih? Assalamualaikum itu apa? Pengucapan doa. Dampaknya ke siapa? Oh, berarti ini juga kayaknya yang doa apa namanya tadi tuh ya? Doa naik kendaraan juga ke manusia ya? Berarti ini ya Allah kok banyak yang salah. Enggak, dampak gini cara berpikirnya. Dampaknya ke diri sendiri atau dampaknya ke orang lain?
kalau assalamualaikum itu kan kayak kita ngedoain apa? Ngedoain orang lain gitu kan? Ya, berarti penerimanya siapa? Orang lain. Orang lain. Terus? Berarti hablum minannas hubungannya Nah, soalnya terus yang dampaknya satu lagi tadi apa? Doa apa? doa naik kendaraan Oke, itu dampaknya buat siapa? buat diri kita Nah, karena udah biar tahu, agar udah tahu bedanya. selamat di jalan. Oh iya Pak, iya. Yang selanjutnya tadi sampai mana ya? Insya Allah. Kalau insya Allah berarti insya Allah juga manusia. Iya Pak ya. Soalnya ini kan kayak ngebuat janji sama sama orang lain. Ya, kan yang penting udah tahu ya dampaknya ke siapa. Iya. Iya loh, banyak yang pindah-pindah. Aduh. Nah lo. Kalau sholat, ini kan kalimat sholat. Pak, ini kalau sholat, Enggak, kan dilihat dari lagunya. Lagunya ini apa maksudnya? Mengajarkan ke kemana? apa ya? Pokoknya kalau lagunya tuh kalau misalnya nggak sholat, ya Allah kayak murka gitu loh, kayak ngajarin gitu-gitunya Pak. Ya berarti buat dampaknya buat diri sendiri kan? Iya. Jadi yang kamu pikirkan adalah cara berpikir, cara penyampaian lagunya. Lagu itu berdampak pada siapa? Buat peningkatan spiritual diri atau peningkatan kesosialan gitu. Ada hubungannya sama dampaknya itu ada lagi buat orang lain gitu maksudnya. Betul. Berarti ini zikir tidur hablum minallah, soalnya dia ceritanya tentang berdoa gitu sebelum tidur atau enggak berzikir. Terus sholat, ini doa amanah. Kalau amanah manusia, soalnya kaitannya sama dapat dipercaya oleh orang lain kan, apa ya? Ini kamu kok Nabi mengajar kita, kamu fokusnya pada nabinya sih. Kan kegiatannya jadi nggak mesti satu kata nih, bisa pada kalimat gitu. Nabi mengajarkan kita untuk sayangi semua. Kata Nabi. Berarti ini harusnya apa? Ya bukan nabinya lah, tapi kalimat itunya Nabi apa? Pengajaran Nabi menyayangi semua, nggak gitu? Atau untuk sayangi semua gitu. Bukan nabinya. Kalimat Nabi menyayangi. Kok Nabi menyayangi? Mengajarkan bagaimana cara menyayangi gitu kan antar sesama. Betul. Berarti ini hablum minannas, Pak. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Jangan ngomong hari rayanya ya, karena hari raya kan nggak bermakna apa-apa. Tapi kan selamat hari raya itu kan ucapan selamat kepada orang lain. Berarti di sini jadi di sini ngejelasinnya kalimat selamat hari raya. Iya. Apa gimana Pak?
Iya betul, fokusnya pada bukan pada kalimat, baris. Kan kalau Baris. rikma tidak ada kalimat, baris adanya. Oh, jadi diganti baris dengan kalimat. Apa gimana? Baris pada lirik lagu Selamat Hari Raya, gitu ya Pak? Baris pada Selamat Hari Raya termasuk dengan hubungannya, berarti ini hablum minanas. Iya. Bazir, semoga Allah menyayangi Cikgu. Terima kasih Ustadz. Nih Pak, ini kalau yang dua-dua gini, Nurani nggak jelasinnya gini Pak. Kan ini kan tentang mama papa. Gimana ya? Ini kalimatnya kan sayang, awalnya kan gini ya maksudnya, kata mama papa, kalimat yang dikutip tuh kata mama sama papanya, ini juga ada kalimat mama papanya. Jadi Rani ngutipnya gini, pada kutipan lirik lagu di atas, kata mama dan papa termasuk ke dalam kata yang berhubungan dengan manusia. Enggak Sebutan dong, mama. ini kan beda lagu ya. Iya. Jadi ditambahnya di sebelahnya yang 2017 ini. Di sini. Jadi kamu nyebutnya sebentar, ini ya mama papa atau kami sayang mama papa ini maknanya sama nggak? Ini tuh jadi yang mama papa itu perintah deh. Iya, kayak apa ya? Pokoknya orang tuanya misalnya nyuruh apa, terus kayak nyaut gitu, ya mama, ya papa. Iya kan artinya beda ini dong, beda representasi. Kalau ya mama ya papa itu untuk merepresentasikan menuruti perintah orang tua. Kalau kami sayang mama papa berarti merepresentasikan sikap seorang anak terhadap orang tua. Sikap apa ya? Sikap sayang maksudnya. Sikap afektif. Kamu nyebutnya apa? Sebutan mama untuk orang tua perempuan, papa gitu ya. Iya itu boleh. Tinggal ditambahin aja. Artinya representasinya representasi apa tadi. Gitu ya. Disatuin atau pisah? Jadi beda ini maksudnya beda alur ceritanya gitu ya Pak? Iya beda cerita. Kalau yang ini perintah. Apa ya bilangnya? Berarti ini dipisah. Terus ada lagi nih Pak yang disatuin-satuin mana ya? Nah ini tolong mama papa. Ini tolong sama-sama. Ini tolong menolong. Sama sih Pak, ini kayak ceritanya tuh dua-duanya kayak tentang barang hilang. Terus tuh kalau yang ini mungkin nyarinya sama mama papa, kalau ini tuh nyarinya sama teman-teman. Jadi gimana Pak? Tapi sama konteksnya tuh nyari satu barang gitu. Ya udah, itu bisa disatuin. Bisa tolong mama papa, tolong menolong, disambungin pakai apa? Jadi edit citation. Coba kamu klik yang tolong mama papa deh. Ini. Klik reference. Reference. Kemudian edit citation. Ini. Ya. Terus ketik tolong menolong. Ini. Mana? Udah ada Mendeley-nya belum? Udah. Tolong menolong udah. Oke. Mana hasilnya?
Saya Apa lagi? Oh, masih ini. Masih loading. Iya. Udah siap, apa-apa. Nah, udah kan? Udah nggak kan? Udah nggak kan? Nah, berarti sudah buat. Nah, Tapi Bapak, Woi, tapi ini secara ini ya Pak, secara keseluruhan gitu Pak. Tapi ini urutannya udah bener apa belum Pak punya Nurani? Maksudnya sesuai nggak sama judul? ya kalau yang perlu ditegas adalah kamu butuh pengulangan. Ini representasinya apa? Kamu lihat lagi aja gitu. Karena kan ada beberapa hal yang harusnya kamu kutipnya satu baris, kamu kutipnya cuma satu kata. Akhirnya maknanya jadi beda gitu. Ini Pak jadi begini. Iya, kayak gitu. Terus yang bawahnya bisa dihapus. Tapi kalimatnya? Apa? Nggak apa-apa. Tolong nggak sama-sama apa-apa. aja. Nanti kalau ada yang serupa dilakukannya seperti itu ya. Nah ini Pak, yang satu kongsi. Kongsi itu kan artinya kalau misalnya di bahasa Malaysia berbagi juga. Nah ini sedekah juga maksudnya maknanya sama kan Pak, berbagi gitu. Ih, Jadi beda dua-duanya, dong. oh beda. Makanya saya tadi kamu suku apa sih? Kan ini Melayu banget nih. Iya. Gitu. Kalau kongsi itu setahu, tapi kamu boleh tanya Fiona deh, kan dia orang Melayu. Kongsi itu setahu saya adalah berkolaborasi gitu. Berkolaborasi. Ya kalau sedekah ya memberikan sebagian harta. Kan beda itu. Tapi Pak di ceritanya apa ya? Di ceritanya tuh kayak berbagi. Di ceritanya gini Pak. Jadi itu anak-anak gitu kan lagi ngumpul, si Omar sama si Ana sama teman-temannya lagi pada ngumpul. Terus tuh ini ada mainan gitu. Si Omarnya tuh bilang ke si Hana, kita tuh harus kongsi bersama temen gitu. Mainannya itu. Main sama-sama, paham nggak? Kongsi itu main sama-sama. Kongsi itu main sama-sama. Kalau dalam cerita kamu ya, gitu. Ada mainan yang dia diminta untuk berbagi sesama temennya kan. Itu artinya main sama-sama gitu. Jangan main sendirian. Namanya berkongsi. Kalau sedekah itu yang kita punya udah dibuat orang lain. Oh begitu. Kita nggak memainkan. Sementara kalau yang permainan itu tetap kita pakai juga. Beda dong. Berarti kalau yang ini mah masuknya ke bersedekah, memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kepada terpuji. Yang patut kita contoh karena jangan patut kita contoh lah, patut dicontoh. Patut mana Pak? Patut. Iya, kayak kalau kita contoh kesannya ceramah. Tulisan ilmiah. Iya Pak. Berarti ini hapus kata fungsi. Jujur, selama berkunjung.
Ini master. Tapi ini udah benar kan apa yang ini? Yang Itu ada kita cari sama-sama. Kita cari sama-sama itu kongsi. oh ini maksudnya kongsi. Iya, itu kongsi. Tapi baiknya tanya Fiona, bener nggak gitu. Hebat ya jadi Fiona jadi narasumber. Tapi Pak kalau misalnya Fiona nggak tahu, Ah, gimana? nggak mungkin nggak tahu. Fiona mah bukan orang Melayu tahu Pak. Tapi kan dia lagi nulis tentang Melayu, masa dia nggak belajar? Oh, iya iya. Iya. Dia kan identifikasi budaya Melayu dia. Kan setidaknya dia punya referensi gitu maksud saya. Iya Pak. Terus ini selanjutnya mana ya? Ini Jom jujur, ini orang yang jujur, ramai percaya. Oh ini. Oh, kalau kayak gini, ini kan bahasa gimana ya? Oh kan ini kalimatnya orang yang jujur, ramai, yang percaya. Ini tuh sebenarnya bukan bahasa Indonesia kan ya Pak? Bukan. Mari jaga adab bila melawat. Wah, ada Apa? hubungan dengan hewan. Terus yang hubungan dengan pengetahuan apa? Maksudnya gimana Pak? Kan tadi alif bata. Iya. Pengetahuan. Oh berarti yang si alif bata pisah. Masa alif bata jadi habluminanas? Oh iya Pak. Berarti ditambah ya. Kan kalau hubungan dengan hewan, manusia dengan hewan kan? Lagi jangan hubungannya, tapi hubungan manusia dengan hewan. Hubungan manusia dengan tumbuhan. Terus kategori apa ya? Ya hubungan manusia dengan pengetahuan mungkin. Apalagi ya? Ini Pak kalau yang dengan hewan, ini benar kan Pak? Yang pertama tuh yang kucing. Terus yang kedua yang kuda. Apa hubungan manusia dengan hewan di kalimat itu? Kuda sangat hebat, kakinya sangat kuat. Apa hubungannya? Mana sih Pak? Oh ini, kuda sangat hebat, kakinya sangat kuat. Apa hubungannya? Kenapa kamu langsung menggunakan hanya kata kuda untuk menyatakan bahwasanya lagu ini adalah representasi hubungan manusia dengan hewan? Ya, karena ada kalimat kuda, ada kata kudanya. Kan yang namanya hubungan manusia dengan hewan mungkin ada yang dirawat, ada yang mungkin Pelihara. Ya dikasih makan gitu. Apa ya? Kalau menurut saya kalau hubungan kayak gitu jadi terlalu terlalu umum gitu. Kayak misalkan gini, berbuat baik kepada hewan atau berbuat baik kepada manusia. Tapi ya kamu coba pikirkan ya, mana kata-kata yang bisa mencirikan lah, mengkarakterkan representasi lagu-lagu ini gitu. Jadi maksudnya tuh gimana sih Pak? Maksudnya ini tuh
kenapa bisa ini apa maksudnya termasuk ke dalam hubungannya dengan hewan? Kan tadi Nurani bilang karena ini ada kaitan ceritanya sama hewan, jadi dihubunginya dengan hewan. Ya kan dalam penggalan kuda sangat hebat, kakinya sangat kuat, tidak ada kata-kata manusia di situ. Kalau di atasnya bila kita sayang kucing dapat pahala, ya iyalah manusia menyayangi kucing baru dapat Iya. pahala. Kalau kuda sangat hebat, kakinya sangat kuat, itu kan nggak ada hubungan manusia dengan hewan. Jadi cari lirik atau gimana ya? Cari Ya, mungkin lirik yang ada di sesuai. lirik tersebut hewan hebat itu mungkin kekaguman atas hewan itu juga boleh, tapi ada liriknya cari yang pas gitu. Oh iya Pak. Kalau yang ini Hubungan dengan lingkungan, bersihkan kotoran. Ya terus yang bersihkan kotoran. Terus satu lagi apa? Taman bersih kita gembira. Oke, taman bersih kita gembira bagus, bersihkan kotoran. Oke, masih masuk. ya, kalau yang tumbuhan ini Pak yang Tumbuhan itu apa sih? yang Apa buah-buahan. hubungannya? Sama kayak kuda tadi, apa hubungannya? Dicari aja lah padanan liriknya yang merepresentasikan manusia dengan tumbuhan. Kalau kesimpulannya Pak? Pendek amat. Yang pengetahuan belum ada, weh. Terus saran buat orang lain gimana? Kok nggak ada sih? Oh iya. Saran Maksudnya, orang apa buat penelitian berikutnya gitu. ya Pak. Jadi ini sebanyak apa ya yang harus diperbaiki? Ya kalau kamu tadi pengen dikomentari susunannya, ya susunan terakhir, atau kan kamu harus melengkapi dulu ya, baru kelihatan apakah susunannya sudah semakin sempurna atau enggak. Hemat saya begini, coba pastikan dulu kamu baca mana yang lebih, karena kan ini file ini jangan pastikan ada backupnya ya. Iya Pak. Terus ada hasil yang terbaru, kamu membandingkan bacaan dengan yang status sebelum pembimbingan dengan bacaan yang setelah diubah, setelah direvisi. Gitu. Mana menurut kamu yang enak? Baik Pak. Ini di hasil penelitian kenapa ada tulisan bahwasannya? Ini ya Pak. Kayak apa ya? Kayak kalimat jadul banget. Bahwasanya. Hasil penelitian ini mengungkapkan representasi lagu anak ada 4 atau berapa sih? 5 ya? 5 berarti Pak ditambah yang tadi. Pengetahuan ya.
Ada 4 antara lain Hablum minallah, 14 judul. Karena tapi kan itu diupdate lagi ya, kan tadi ada pindah-pindah ya. Iya, Pak. Nah, ini Pak perlu nggak disebutin judul-judulnya? Judul-judulnya mana? Kan ini Rani nyebutinnya cuma 14 judul. Nah, perlu nggak disebutin kayak judul apa-apanya gitu? Enggak. Nggak perlu ya, Pak? Enggak perlu. Itu biar jadi pembahasannya aja. Nanti biar dilihat sendiri. Baik, Pak. Keren ini. 5.828 kata. Ini nggak pusing, Nurani? Pusing tahu, Pak. Maksudnya tuh pengen nanya sederhananya gimana sih, Pak, kalau misalnya menurut Bapak gitu. Kalau misalnya disederhanainnya gimana gitu. Pusing sendiri, Bapak. Ih. Loh. Padahal nggak kemana-mana ya. Coba kalau kamu observasi ke sekolah. Lebih pusing. Udah gitu ada kasus kayak kemarin tuh, siapa tuh? Udah masuk ke sekolah salah pula. Kamu ada nggak sih? Apa nonton di YouTube-nya nggak sih? Nurani nih kan Nurani tuh semalam nonton YouTube, ngedengerin apa komentar teman-teman gitu kan. Jadi kayak ngebayangin, iya nanti gimana ya kalau punya Nurani. Kayak gitu juga kalau misalnya revisi, itu kan cuma waktu 3 hari, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kayaknya dari sekarang aja, mendingan dari sekarang tanyain Bapak. Iya benar. Semalam tuh nanyain juga tuh, sempat nanya ke si Nure sama Sri, mereka udah tidur. Iyalah. Ini apa lagi yang mau ditanyain? Apa ya Pak? Kalau mau ditanyain, apalagi bingung, kayaknya benerin dulu aja kali, nanti kalau misalnya udah emang yang selanjutnya gitu ya Pak, kita tanya lagi ke Bapak. Tapi Iya. ada saran nggak tuh Pak dari Bapak apa gitu? Untuk? Ya buat penelitian ini bagusnya di gimana gitu kan. Kalau saya lihat punya hasil kerja kamu, sebenarnya sih yang perlu ditambahkan adalah definisi representasi itu apa. Jadi kamu selipkan di pendahuluan, kasih bahasa ringan, representasi itu apa sih. Kemudian kamu tambahkan subjudul representasi topik sebuah lagu itu bagaimana. Jadi sambil kayak gini loh, kita tujuan buat artikel ilmiah adalah sekaligus memberikan informasi, sekaligus mungkin mengingatkan orang lain bahwasanya ini ada sebuah ilmu yang mungkin orang nggak aware, terus ada kamu sehingga orang lain berhak membaca dan aware terhadap yang kamu mau sampaikan. Buat saya pribadi ini luar biasa. Kenapa? Karena tadi ada 40 data ya? Iya Pak. Ada 40 data, meskipun kamu nggak tulis ada berapa data dokumennya di metode yang seharusnya kamu tulis. Jadi dari sekian banyak, kan di konten YouTube itu kan videonya kan terus bertambah ya. Tapi videonya itu kamu harus batasi, ada berapa sih video animasinya. Memang kamu menuliskan ada pemberian nomor 1 sampai 40, tapi kan kembali lagi itu saya minta untuk pindahkan. Kenapa? Karena jumlah data orang tidak akan melihat di pembahasan, tapi melihatnya ada di metode. Sehingga nanti ketika kamu diuji oleh ahli lagu, oh ini hanya menguji 40 data saja gitu, tidak lebih. Kayak gitu. Bapak, ini kan aslinya ada 44. Aslinya. Oh, ya dulu itu 44. Oh, aslinya ada 44. Cuman kan angkatan waktu itu Roni pernah cerita yang satu misalnya judulnya sama, isinya sama. Ya, tetap pakai 40 data lah. Yang satu jadi bukan ke lagu.
dia itu kayak serial. Jadi nyebutinnya 40 data atau 44? 40 data. 40 data. Jadi dicari ini 40 data ini bagaimana kamu memilihnya. Kan berarti kan kamu dari 44 itu kan sudah mengeliminasi kan? Iya. Kamu membedakan videonya hanya menjadi 40, sementara yang lain itu bukan termasuk data kamu. Itu harus dijelaskan di bagian metode. Metode yang di bawah ya, bukan yang di abstrak. Iya Pak, maksudnya tulisin dulu di. Iya. Itu dijelaskan caranya gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada yang tertarik juga mau mengikuti jejak kamu gitu, tapi mungkin bukan channel Omar Hana ya, mungkin channel Riko kali gitu. Mereka bisa lihat, bisa mencontoh kamu gitu, cara kamu memilih data video yang terdapat dalam sebuah channel. Jadi Pak, maksudnya yang di metode ini yang apa? Menyebutkan ada 40 data, terus bagaimana cara kamu memilih data ini? Ya, Itu bagaimana cara memilih sehingga hasilnya 40 gitu. bagaimana cara kamu memilih? Kan isi konten video banyak kan? Konten channelnya banyak kan? Nah, akhirnya dari konten banyak itu kamu memilih cuma 40. Kenapa? Dan itu cara pilihnya bagaimana gitu. Kan gini ya Pak, channelnya si Omar Hana ini tuh jadi kayak gimana ya? Misalnya nih Pak, ada satu bagian itu memang khusus tentang lagu ini, lagu apa? Lagu Islami. Terus ada juga yang tentang kayak cuman serial-serial gitu. Jadi itu tuh emang satu ini tentang apa? Tentang lagu, cuman di dalamnya yang 4 itu tuh ada di situ gitu. Gimana ya Pak jadinya? Oh, maksud kamu channelnya sendiri mengkelompokkan dengan playlist gitu? Iya, ada playlistnya. Ya itu yang ditulis dong. Supaya Berarti, saya aja baru tahu kalau karena kamu ngomong kan tidak ada di tulisan kamu. Berarti kamu memilihnya berdasarkan playlist gitu aja. Nah, dari playlist ada 44. Terus kamu menilai hanya 40 data yang valid kan gitu. Saya kira kamu nonton semua sejumlah video channel itu, terus ternyata ada hanya 40 data gitu. Ternyata kamu buatnya pertama melihat playlist. Ada 44. Dari 44 itu 40 yang valid. Kan gitu. Nah, ntar bagaimana kamu bahasakannya ya, jangan campur-campur aja bahasanya. Cari playlist itu apa? Bapak apa namanya tuh sebutnya valid atau yang sesuai hubungannya ini sama yang 5 ini? Ya valid lah. Kan data tuh harus divalidasi dulu, dan cara validasinya oleh kamu sebagai penelitinya. Oh, ini valid sebuah lagu atau bukan lagu kan gitu kan? Iya. Tenang kalau di bagian apa seni dan budaya mah banyak yang disebut ahli, termasuk kamu juga jadi ahli nih setelah terbit ini nih. Ahli lagu Omar Hana gitu. Lucu ya. Keren. Tiba-tiba. Tapi memang benar, memang begitu kenyataannya. Coba aja. Jadi kalau sudah terbit, kamu tidak ada yang boleh meremehkan lagi. Tapi kalau belum terbit, ya berjuang dulu sampai terbit. Kan orang butuh hasil, bukan sekedar janji manis.
Contoh deh, kamu S1, buktinya S1 apa? Atau kamu Skripsi. gelar SPD, buktinya gelar SPD apa? Ijazah. Gitu. Iya, Pak. Ada lagi? Udah nih, maksudnya udah Pak, ini cuman di metode aja atau gimana? Yang lainnya Udah. udah. Yoi. Karena kan yang lainnya udah banyak. Baik, Pak. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Yang yang apa ini tadi yang merepresentasikan ini di pendahuluan di bagian mananya, Pak? Di awal. Di Awal apa? banget. Sebelum animasi juga boleh. Berarti di awal ya, Pak? Awal. Baik, Pak. Pak ini nggak usah deh. Nanti di bagian pembahasan juga ada penjelasan lebih lanjut tentang representasi. Mungkin udah dulu kali ya, Pak. Dah? Ya, Nurani betulin dulu, nanti nanya lagi. Oh, judulnya tambahin dong, representasi lagu anak Islami. Representasi tadi tema apa topik ya? Kalau tema berarti itu nentuin tema sama topiknya itu gimana? Kan Nurani nyari dulu tuh maksud dari representasinya. Ya kan kalau misalnya kalau topik itu kan mana yang lebih luas? Kamu pembeda. Jadi gini fungsinya. Kamu cari dulu pengertian topik itu apa, pengertian tema itu apa. Terus menurut kamu yang kamu sudah bahas ini termasuk kategori topik atau kategori tema gitu. Nah, Kayak kalau misalnya kayak Hablum Minallah itu tema atau topik gitu. Oh iya, Pak. Mm-mm. Baru ditentuin kalau si representasi ini tuh termasuknya topik atau tema. Iya, jadi judul artikelnya berubah representasi topik lagu anak Islami atau representasi tema lagu anak Islami. Kayaknya kalau tema, kalau misalnya contoh ini Maya Pak, contohnya kalau misalnya kayak di buku sekarang yang tematik, itu kan temanya itu judul si bukunya kan? Nggak tahu deh, saya lupa. Makanya kamu bedakan secara definisi ya, baik tema itu apa, topik itu apa. Karena di buku tematik itu bukan tema, tapi tematik artinya bersifat tema. Iya, Pak. Tapi kalau judul-judulnya saya lupa. Yang paling sering disebutin tema 1, tema 2, kan gitu kan? Iya. Bahkan ada tema 1, subtema 1, pertemuan ke-1 gitu. Iya, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 8 kayak gitu. Terus tema 2, subtema 2 gitu kan, pembelajaran 1 sampai 8. Nah, kan? Kayak gitu gimana tuh jadinya? Makanya saran saya tadi tema itu apa, topik itu apa, nanti kamu tentukan. Udahlah sambil dipikir-pikir lah, kira-kira apa. Mikir terus tidur. Iya, enaknya tuh tidur.
Saya juga mau submit jurnal nih, tapi belum bikin kesimpulan. Ya Allah Pak, tinggal kesimpulan. Bapak Mat sambil merem. Sambil merem mah nggak kelihatan dong. Nggak, kemarin bikin apa semalam tuh lagi ngerjain terus rasa-rasanya bosan, tiba-tiba diganggu sama ini, sama teman-teman modul Nusantara Indonesia. Ya udah ngobrol dulu, akhirnya ujung-ujung pas selesai ngobrol tidur. Jadi lupa bikin kesimpulan. Pagi nggak ngapa-ngapain, siangnya ada musibah kan, saya harus ke rumah sakit. Ya udah baru on lagi. Ntar nggak tahu lah, malam ini mungkin selesai saya langsung submit. Ya Pak, doain Nurani ya Pak, semoga nyusul. Yap. Terima kasih banyak ya Pak. Yuk, oke, saya stop.